Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajmani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Ikhwani ikhwati rahimakumullah, marilah kita awali kajian ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah nawaina kawana waslafuna salihun fi hadil munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita di bulan Ramadan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah dari Allah, bulan yang sangat suci, bulannya bulan Al-Qur'an, yang mana kita semuanya bisa menunaikan ibadah Ramadan ini atas karunia Allah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tarawih kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang tidak kalah pentingnya ketika kita di bulan Ramadan ini sedikit, kalau yang lalu kita masalah sholat, sedikit kita menyambut bulan yang sangat suci ini, ingat salah satu ayatnya Allah yang mengisyaratkan bahwasannya orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki dan perempuan, dan yang berzikir menyebut asma Allah di setiap saatnya tanpa terhitung, bahkan banyak sekali, akan disediakan oleh Allah apa? Maghfiratan wa ajran azima, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Coba kita buka Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan was-shaimina was-shaimat, orang-orang laki-laki yang berpuasa ataupun yang wanita yang berpuasa, wal hafidina furujahum wal hafidat, dan laki-laki perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang laki-laki perempuan yang selalu menyebut Allah, zikir kepada Allah. Di sini Allah menyiapkan a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan ampunan kepada mereka
dan Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka juga. Di sini ada kata-kata was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa. Ikhwani akhwati rahimakumullah, bahwasannya di dalam bulan puasa ini terdapat keistimewaan yang sangat besar. Terdapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Dalam hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah mengisyaratkan khususnya pada saat bulan Ramadan. Yang pertama tentang puasa, yang kedua tentang Al-Qur'an. Mengapa seperti itu? Coba kita ingat bahwasanya syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata lain atau nama lain dari bulan puasa juga disebut dengan syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Kenapa dinamakan syahrul Qur'an? Unzila fihil Qur'an, karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ada dua kata yang sangat-sangat istimewa baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama asyam, yaitu puasa. Yang kedua Al-Qur'an. Coba kita sekarang buka hadisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang diriwayatkan oleh An Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Apa? Asyam puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang melaksanakannya, yang membacanya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Di sini dari hadis ini Allah melalui lisannya Rasul kita Muhammad dalam hadisnya, ternyata puasa itu dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hambanya kapan? Di hari kiamat. Pertanyaannya, kok bisa memberikan syafaat? Ada apa dengan puasa dan ada apa dengan Al-Qur'an sampai mendapatkan kemuliaan seperti itu? Di sini dilanjutkan dalam hadisnya, yaqulu syam, nanti pada saat itu asyam, puasa ini akan berkata. Saat itu puasa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahwah fasyafi'ni fi. Ya Allah, mana'tuhu ta'am, aku mencegah bagi hambamu untuk makan makanan, minum minuman, wasyahwah, dan untuk menahan hawa nafsu. Jadi puasa nanti akan bersaksi bahwasanya dengan puasa menahan dari makan, minum, dan syahwat, baik itu syahwat nafsaniyah, nafsu kita, nafsu untuk maksiat, nafsu untuk berbuat tidak baik, dan fasyafi'ni fi, maka orang puasa tadi mendapatkan syafaat, maka syafaatkan aku kepada mereka. Maka jadikan aku syafaatnya bagi seorang hambamu yang berpuasa tadi. Luar biasa. Ini pengaduan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di hari kiamat akan menjadikan syafaat bagi orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Maka dari itu, saat ini di bulan puasa ini, jangan menyia-nyiakan tentang amaliyah puasa ini. Jangan kotori puasa kita ini dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kotori
puasa yang suci ini dengan maksiat kepada Allah. Supaya apa? Kesempurnaan puasa kita nanti di hari kiamat, puasa menjadi syafaat bagi kita. Itu yang pertama. Makanya kalau kita ingat Rasulullah kalau sudah bulan puasa itu hari yang sangat istimewa. Itu yang pertama, puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempurnaan dalam puasa. Yang kedua, apa? Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, ya Rabb, mana'tuhun naum bilail. Ya Allah, aku cegah hambamu itu untuk tidur di malam hari karena belajar dan membaca aku Al-Qur'an. Fasyafi'ni fih, maka jadikan aku syafaat di dalam kehidupannya, di dalam hisabmu, di dalam yaumul qiyamah. Ini Al-Qur'an. Kalau kita lihat, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an ini menjadi bacaan yang istimewa, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena satu huruf di dalam Al-Qur'an itu pahalanya 10 kali lipat. Membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an memiliki pahala 10. Kalau kita membaca seluruh Al-Qur'an, berapa ribu pahala yang kita dapatkan. Qala, maka Allah mengatakan fayashfa'an, maka Al-Qur'an dan puasa ataupun puasa dengan Al-Qur'an menjadikan syafaat bagi hamba Allah kaum muslimin mukminin yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sama Imam Tabrani, dan sama Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kita ambil sedikit pelajaran. Di dalam puasa kita puasa dengan baik. Di dalam puasa Ramadan ini kita belajar ataupun membaca Al-Qur'an dengan baik. Kita ingat para sahabat terdahulu itu ketika beliau di dalam Al-Qur'an, di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan sangat perhatian. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dalam sholat sunnahnya, satu kali rokaat yang ada, fikuli rokaatin khotamat katsirah. Sahabat Utsman bin Affan dalam satu rokaat beliau sholat itu bisa mengkhatamkan beberapa kali. Kalau kita ambil sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu satu rokaat satu khotaman, dan dalam setiap sholatnya beliau, dalam sholat sunnahnya berapa kali khatam? Sangat banyak sekali. Kalau kita sekarang misalnya sholat sunnah tarawehnya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dengan witirnya. Dengan amaliyahnya sahabat Utsman bin Affan, makanya berapa kali khataman dalam satu tarawehan. Itu satu rakaat khatam. Ada lagi sahabat Imam Abu Hanifah, ada Khalifah Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah itu di siang hari beliau khatam 2 kali khatam, di malam hari 2 kali khatam. Berapa itu? Sudah 4 kali khatam atau dalam riwayatnya. Riwayatnya ada lagi luar biasa seperti itu. Kalau sebulan penuh berapa kali khatam? Berarti kalau Ramadan satu hari 4 kali khatam, 30 Ramadan ataupun 30 hari berarti 120 kali khatam. Itu Imam Abu Hanifah. Dan dalam riwayatnya Imam Abu Hanifah itu di tempat beliau meninggalnya, di dalam rumahnya beliau meninggal itu, beliau menghatamkan sampai 7.000 kali khatam di tempat beliau meninggal itu. Itulah orang-orang yang perhatian dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menggunakan kesempatan ini, kesempatan berpuasa dengan baik, kesempatan baca Al-Qur'an dengan baik, sehingga kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaatul Qur'an, syafaatus siyam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri, mudah-mudahan kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.